Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Aulia dengan NIM C1C022036. Di sini akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Oke, baiklah. Yang pertama, pengertian dari teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam laporan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain yang membacanya. Lalu yang selanjutnya ada menurut Lexi Molung menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide, seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitik beratkan pengorganisasian dan sedangkan yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan dari analisis data. Dengan demikian, definisi tersebut dapat disintesiskan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data tersebut. Lalu yang kedua adalah jenis-jenis analisis data. Analisis data dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisa inilah data yang ada akan tampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Dalam rangka menganalisis dan interpretasi data, perlu dipahami tentang keberadaan data itu sendiri. Secara garis besar, keberadaan data dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah data bermuatan kualitatif, disebut juga dengan data lunak. Data semacam ini diperoleh melalui penelitian menggunakan pendekatan kualitatif atau penilaian kualitatif. Keberadaan data bermuatan kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi partisipatoris, atau pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan. Untuk proses arti dari data semacam ini melalui interpretasi data digunakan teknik analisis data kualitatif. Yang kedua adalah data bermuatan kuantitatif. Keberadaan data bermuatan kuantitatif adalah angka-angka atau kuantitas, baik diperoleh dari jumlah, suatu penggabungan, ataupun pengukuran. Data bermuatan kualitatif yang diperoleh dari jumlah suatu penggabungan selalu menggunakan bilangan cacah. Contoh data seperti ini adalah angka-angka hasil sensus, angka-angka hasil tabulasi terhadap jawaban terhadap angket atau wawancara terstruktur. Adapun data bermuatan kuantitatif, hasil pengukuran adalah skor-skor yang diperoleh melalui pengukuran seperti skor tes prestasi belajar, skor skala motivasi, skor timbangan, dan skor lain semacamnya. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam hal teknik analisis data, penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif juga memiliki beberapa perbedaan. Dalam teknik analisis data menggunakan statistik, terdapat dua macam statistik yang digunakan pada data kuantitatif, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah bidang statistik berhubungan dengan metode pengelompokan, peringkasan, dan penyajian data dan dalam cara yang lebih informatif. Pada statistik jenis ini, kita melakukan teknik statistik yang berhubungan dengan penyajian data statistik dalam bentuk gambaran angka-angka. Yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah distribusi frekuensi, distribusi persen, dan pengukuran tendensi sentral. Oke, baiklah. Yang pertama adalah distribusi frekuensi, yaitu menggambarkan pengaturan data secara teratur di dalam suatu tabel. Lalu yang kedua adalah distribusi persen, adalah pengaturan data yang dihitung dalam bentuk persen. Dan yang ketiga, pengukuran tendensi sentral.
Cara lain menggambarkan statistik risip ialah dengan menggunakan tendensi sentral. Contohnya bilangan tendensi sentral ialah mean, rata-rata atau rata-rata, median, dan mode. Lalu selanjutnya ada statistik inferensial. Adalah teknik statistik yang berhubungan dengan analisis data untuk penarikan kesimpulan atas suatu data. Teknik statistik inferensial berhubungan dengan pengolahan statistik sehingga dengan menggunakan hasil analisis tersebut, kita dapat menarik kesimpulan atas karakteristik populasi. Yang pertama adalah parametrik. Statistik parametrik adalah cabang ilmu statistik inferensial yang digunakan untuk menganalisis data yang memiliki sebaran normal. Diartikan pula, ilmu statistik berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter populasi, jenis data interval atau rasio distribusi data normal atau mendekati normal. Lalu yang kedua adalah non-parametrik. Disebut juga sebagai statistik bebas sebaran, statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi. Statistik non-parametrik dapat digunakan pada data yang memiliki sebaran normal atau tidak. Statistik non-parametrik biasa digunakan untuk melakukan analisis pada data nominal atau ordinal. Menurut Sugiono, analisis data dan penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Yang pertama ada analisis sebelum di lapangan. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap dua data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Yang kedua adalah ada analisis selama di lapangan, model Miles and Haberman. Analisis data dan penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Yang pertama, data reduction yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Lalu yang kedua adalah data display atau penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pikat, piktogram, dan sejenisnya. Lalu yang ketiga adalah conclusion drawing atau verification. Langkah ketiga dalam analisis ini adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Lalu yang terakhir adalah langkah-langkah analisa data, itu yang pertama adalah statistik deskriptif, adalah bidang statistik yang berhubungan dengan metode pengumpulan, peringkasan, dan penyajian data dalam cara yang lebih informatif, yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain tabel distribusi frekuensi, distribusi persen, dan tendensi sentral. Lalu menurut Sukardi pada 2003 ada beberapa langkah yang perlu dilalui agar proses analisis data menjadi lebih terarah, yaitu scoring, pemberian nilai pada setiap jawaban, lalu tabulasi, mendeskripsikan data, dan melakukan uji statistika. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.